Ya, agama itu sudah pasti logis. Kalau ada ajaran agama yang akal sehat kita nggak nerima, itu patut dicurigai, cari kebenarannya. Kan sekarang banyak nih klaim-klaim ini ajaran Islam, ini ajaran Islam. Coba tuh, bener bukan ajaran Islam nih? Kalau akal sehat nggak terima, cari kebenarannya. Ada nggak dalilnya? Kalau dalil nakli yang dari Quran nggak ada, akal nggak sesuai, berarti ini bukan ajaran agama, hanya klaim, pengakuan aja, cerita palsu, ajaran palsu mengatasnamakan agama. Kita mulai baca Ummul Quran suratul Fatihah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil Fatihah. Allah jadikan kita bersama alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala amal baik kita, khususnya guru kita Al-Habib Ali yang baru kembali dari tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal baiknya, terima ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sehat afiah, tul umur fi husnil amal. Tak lupa kami mohon berkenan baca Fatihah, niatkan untuk guru kami, orang tua kami Al-Habib Al-Walid Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang masih sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ajilah afiah, ajilah ghaira ajil ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jalibal li khair dafi ali kulli syarr wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا كريم. Mari kita baca Quran surah Asy-Syu'ara mulai ayat 69 ya, ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي من حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Masyarul hadirin dan hadirat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bil khusus gurunda kita sekaligus pengasuh Masjid Al-Mahdi kita, Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana bituli baqaihi fina fi khairin wa lutfin wa afiyah. Para sesepuh jamaah sekalian, pagi hari ini semoga waktu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan renungkan dan belajar dari kisah kehidupan Nabi Ibrahim, seorang nabi yang Allah katakan dan berikan beliau gelaran setelah beliau lulus menjalani ujian, walaupun ujiannya terus berjalan. Karena selama kita hidup di dunia ini, sejatinya kita sedang berada di medan ujian. Sekarang nih, ya sekarang. Nanti, selama masih ada nafas, berarti kita sedang berada dalam ujian Tuhan. Loh, saya ini udah beriman kepada Allah. Saya sudah menjaga sholat 5 waktu. Saya selalu baca Al-Quran. Apakah masih diuji? Naam. Selama kita masih hidup berada dalam ujian, maka jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman kecuali dengan keimanan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita
liyabluwana ayyuna ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya, untuk memastikan kita fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, untuk memastikan siapa yang imannya jujur, siapa yang imannya benar, dan siapa yang imannya palsu itu. Jadi kalau masih berada dalam ruang ujian, maka tenang, jangan panik, banyak berdoa, mengingat Allah. Tentunya sebelum masuk ruang ujian, persiapkan dulu materi ujian. Nah, jamaah sekalian kalian rahimakumullah, Nabi Ibrahim Allah berikan gelaran yang tidak Allah berikan kepada manusia lain, kecuali tentunya cicit beliau yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Ibrahim ini Allah berikan gelar inni ja'iluka linnasi imama, sungguh aku jadikan engkau wahai Ibrahim linnas, bagi seluruh manusia, bagi seluruh manusia, imaman, pemimpin, imaman, tauladan, imaman, contoh. Ya, inilah gambaran sosok Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim meraih ini bukan tanpa usaha. Usaha dan ujian beliau lampaui. Ini sebagian kisah yang disebutkan dalam Quran Asy-Syu'ara ini, mulai ayat 69. Ini sebagian kisah beliau saat berdialog dengan ayahnya. Yang setelah ini terjadi apa yang digambarkan dalam Quran surah As-Saffat, ya, bahwa Ibrahim akhirnya apa? Kena sanksi, ya, kena sanksi oleh raja atau pemimpin saat itu, ya, yang bernama Namrud, ya. Itu dikisahkan dalam Quran surah Al-Anbiya. Jadi prosesnya Ibrahim nih bisa sampai meraih ja'iluka linnasi imama sejak muda, sejak remaja, sejak Allah anugerahkan beliau akal, beliau sudah mulai mencari Tuhan, mencari kebenaran, karena agar tidak mengabdi kepada sesuatu tanpa dasar, tanpa dalil. Tuh. Jadi Ibrahim muda ini mencari Tuhan dia. Sampai digambarkan dalam Quran surah apa? Al-An'am. Allah katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Ibrahim malakutus samawat wal ard, gambaran ayat-ayat Allah yang terhampar di kerajaan Allah, langit dan bumi. Ya, ini kisah mudanya nih kalau kita urutin ya. Dalam Al-Quran ini terdapat dalam Al-An'am, ya. Ketika Ibrahim remaja ingin tahu siapa sih sebenarnya yang layak dipertuhankan. Kenapa? Karena dia bingung, akal dia nggak terima. Ketika ayah angkatnya yang bernama Azar, seorang seniman, pemahat patung, pembuat patung, menjual patung-patungnya kepada masyarakat, lalu patungnya dijadikan sembahan. Ini Ibrahim nih, ya, ingin tahu, kritis berpikirnya, ini bagaimana bisa si bapak bikin patung, lalu orang beli, lalu patungnya disembah. Akal udah mulai nggak terima nih, ya kan? Sampai ngomong sama ayahnya, baik-baik, ayah, ini bagaimana ceritanya ini? Ayah bikin patung, tapi ayah sembah tuh patung.
Katanya ayahnya, Ibrahim, kalau ente kagak diem, larajamnak, ya, bakal ayah sambit kamu pakai batu sampai mati kalau perlu. Tuh, lihat tuh. Akhirnya Ibrahim pergi meninggal ayahnya. Lalu Allah tampakkan penciptaan langit-langit dan bumi. Ini sebelum Asyura nih. Ini Asyura baru udah proses belakangan dikit nih. Ibrahim akhirnya keluar dari rumah melihat alam semesta. Nih kayaknya nih yang pantas dijadiin Tuhan nih bukan patung tadi, ya, tapi bintang, ya, bintang nih. Malam yang gelap jadi bercahaya, bintang hilang. Aduh, gimana ini? Masa Tuhan hilang? Kalau selagi perlu gimana ini? Udah gak? Udah. Boleh jadi bulan nih. Bulan lebih terang kan dari bintang. Ini ukur nih, bintang jaraknya sekian jauh dapat pantulan nih. Ini kayak bulan nih yang lebih terang. Begitu pagi hilang tuh bulan. Aduh, nggak bener nih, nggak bener. Ini juga nggak bisa jadiin tuh Tuhan, walaupun menerangi malam hari. Kalau bintang, bulan udah bintang, terbitlah apa? Matahari, ya kan? Nah, ini nih besar nih, lebih terang nih. Dia pikirin, oh iya, bulan juga dapat cahaya dari ini, matahari. Ini berarti nih, ini yang menerangi alam semesta nih. Ini Tuhan saya. Begitu maghrib, terbenam tuh matahari. Nah, pusing dah dia. Kayaknya bukan bintang yang pantas jadi Tuhan, bukan juga bulan, bahkan bukan matahari, tapi pasti pencipta ini semua nih, ya kan? Pencipta apa? Pencipta bintang, bulan dan matahari yang pantas jadi tuh Tuhan. Tuh lihat tuh, nih, dah balik lagi dia dialog sama ayahnya. Sampai beliau ini asalnya di mana? Di Babilonia, sekarang ikutnya Irak, ya, Baghdad, Irak. Sampai akhirnya dia kesel nih, ya, mau ngasih pelajaran, ya nggak? Itu yang namanya patung-patung, ya, yang dikumpulin di satu tempat untuk disembah, dihancurin sama siapa? Sama Ibrahim, pakai godam. Tapi ada patung yang paling gede, biangnya Tuhan, biang yang berhala, sama dia nggak dihancurin, nggak dihancurin, dibiarin. Dan ini godam yang buat dia ngancurin patung yang kecil-kecil, dia gantung di lehernya. Di leher apa? Di leher patung yang paling besar. Nah, raja ngamuk-ngamuk. Siapa ini yang berani ngancurin Tuhan kita? Lah coba, kalau Tuhan udah hancur bagaimana? Tapi kenapa yang satu ini paling gede ada? Kata orang-orang, ini ada anak muda, fatan, seorang anak muda, yuqalu lahu Ibrahim, disebut namanya Ibrahim. Ibrahim anak-anak angkatnya si Azar. Iya, lah kan bapaknya yang bikin patung ini semua. Ngapa jadi anaknya sekarang mencong begitu? Katanya, panggil sini, bawa ke hadapan orang, kita mau interogasi dia, kita mau cross check, tabayun, bener gak dia yang ngancurin nih? Panggil Ibrahim. Ibrahim, bener ini kata orang-orang, kamu yang ngancurin Tuhan-Tuhan kami. Kata Ibrahim, tanya aja tuh sama Tuhan itu yang paling gede. Tuh tanya tuh, Tuhan tuh, lihat tuh, itu godam tergantung di lehernya. Boleh jadi dia yang ngancurin tuh Tuhan yang kecil-kecil semua. Dia nggak mau ada sekutu, dia nggak mau ada tandingan Tuhan. Dia yang paling gede, yang kecil dihancurin semua. Tanya, in kanu yantiqun, kalau dia pada bisa ngomong, bingung semua orang, diem semua. Coba, nih coba nih. Jadi agama nih, ini pelajaran di sini kisahnya. Agama itu, ya, agama itu
sudah pasti logis. Kalau ada ajaran agama yang akal sehat kita nggak nerima, itu patut dicurigai, cari kebenarannya. Kan sekarang banyak nih klaim-klaim ini ajaran Islam, ini ajaran Islam. Coba tuh, bener bukan nih ajaran Islam nih? Kalau akal sehat nggak terima, cari kebenarannya. Ada nggak dalilnya? Kalau dalil nakli yang dari Quran nggak ada, akal nggak sesuai, berarti ini bukan ajaran agama, hanya klaim, pengakuan aja, cerita palsu, ajaran palsu mengatasnamakan agama. Betul kan nih? Contohnya banyak. Kalau mau aman, belajar di Quran. Nah, kalau udah baca Quran nih, belajar di luar Quran, bapak ibu akan temukan banyak cerita-cerita yang katanya ajaran Islam padahal bukan ajaran Islam. Paham nih? Ya, contoh. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Kalau ada sebuah hadis katanya, kalau ada orang lagi sholat, lewat di depannya orang, ya, tahan pakai tangan. Kalau nggak mau juga bunuh. Tuh hadis itu. Begitu hadisnya. Kalau orang lagi sholat, ada orang lewat depannya, tahan pakai tangan. Kalau kagak mau ditahan juga, mas lewat juga, bunuh. Tuh, coba. Pernah dengar gitu? Pernah dengar gak? Ada tuh hadisnya. Itu palsu, Pak. Itu bukan dari baginda Rasul. Itu bukan ajaran Islam. Ada lagi. Ada 3 perkara yang kalau lewat depan kita lagi sholat, batal sholatnya. Apa tuh? Anjing lagi sholat nih, ada anjing lewat, sholat kita batal. Sholat batal. Apalagi perempuan lagi sholat nih, ada perempuan lewat, batal sholatnya. Coba itu ada tuh. Nah, sekarang kalau lagi di Mekah gimana, Beb? Di Mekah gimana coba? Orang sholat lewat kanan kiri, lewat semua. Mau gimana tuh? Nah, itu juga palsu. Ada lagi, ada nyusuin orang boleh di atas 2 tahun. Jadi gini, ya, kalau saya misalnya punya ibu nih, saya punya teman Habib Ali nih, masya Allah nih, orang baik, orang soleh, ya, saya kepengen saya sama Habib Ali jadi saudara, ya, kan kalau orang dulu begitu. Kalau pengen jadi saudaraan, disusuin. Tapi kan masih baik, betul nggak? Ya kan? Ini ada hadis, saya bisa sama Habib Ali jadi saudara susuan. Caranya gimana? Habib Ali nyusu sama mak saya, atau saya nyusu sama maknya Habib Ali, supaya jadi saudara susuan. Walaupun udah tua, udah jenggotan. Gimana kira-kira, Bu? Hah? Gimana Bu kira-kira, Bu? Hah? Jangan orang lain, anak kandung aja udah jenggotan, mau nyusu sama maknya, gimana kira-kira? Hah? Coba tuh. Itu katanya ada hadisnya. Tuh, ajaran Islam katanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Pak, ajaran agama itu sudah Allah cocokkan dengan ketetapan akal. Maka nggak mungkin ajaran Tuhan berseberangan dengan akal. Nih contoh lagi nih, di fikih itu nih, di fikih. Bapak Ibu kalau ngaji fikih waris nih, ngaji fikih waris, ada pembahasan bahagian cucu. Apa? Cucu. Bahagian cucu. Ini contoh dulu, kita belajar dikit ya. Bercerita, kita belajar dikit lagi. Bagian cucu di buku fikih waris yang bukan dari Quran nih, ya, klaim udah masuk tuh di tengah-tengah pelajaran fikih, padahal itu bukan ajaran Islam. Cucu dari jalur perempuan terhijab, tertutup. Kalau ada cucu dari jalur laki-laki,
alias cucu dari jalur perempuan nggak dapat warisan kakek. Misal gini, saya punya anak sekarang nih Pak, perempuan 3, laki 2, ya. Nah saya 3, 5 nih, baru 5, belum 10. 2 laki-laki, 3 perempuan, ya. Nah dari setiap anak saya nih, baik yang perempuan maupun yang laki-laki punya anak, berarti apa saya? Cucu saya, betul kan ya? Dari yang laki saya dapat cucu, dari yang perempuan dapat cucu. Pak, dalam fikih waris, bila saya meninggal nih, siapa berarti? Kakeknya kan? Ya, misalnya kakeknya nih miliarder, tajir, melintir, saya nih. Lalu anak saya nih yang tadi 3 perempuan, 2 laki-laki, udah ada yang meninggal lebih dulu dari saya. Jelas? Anak saya nih ada yang meninggal lebih dulu dari saya. Berarti siapa yang nyisa? Cucu kan? Nah kalau saya meninggal, ini gunakan akal, harta saya turun kemana? Anak kalau belum meninggal, betul gak? Kalau anak saya udah meninggal, turun kemana? Cucu. Jelas kan? Kan begitu urutannya kan? Ya, begitu urutannya. Tapi di buku fikih waris nih ada penjelasan dan fatwa, kalau saya meninggal dunia lalu saya ninggalkan cucu dari jalur laki-laki dan cucu dari jalur perempuan, maka yang dapat hanya cucu dari jalur laki-laki, yang perempuan nggak dapet. Coba saya tanya, akal nerima nggak? Hah? Akal nerima nggak? Kenapa nggak nerima? Kan cucu juga, gitu ya? Bener nggak? Kan dia juga cucu saya juga. Tapi di buku fikih nggak terima. Tertutup sama cucu laki-laki. Cucu dari jalur laki-laki. Cucu dari jalur perempuan, padahal perempuan 3, tertutup. Nggak dapat jatah waris. Paling dapat kerahiman doang. Atau wasiat dari saya kalau ada. Tuh. Gimana? Ini disebutnya ajaran Islam. Adil nggak? Adil nggak? Tapi kalau ibu tanya ustadz-ustadz di kampung, ya begitu udah, terima aja ente. Dan anehnya, ini ustadz kalau ditanya ustadz fikih ini, ustadz waris, ya dalilnya mana? Dia bingung. Jadi kitab-kitab begitu, ulama bilang begitu, udah ikutin aja. Masa beragama nggak ada dalilnya? Nanti kalau dipaksa-paksa keluar dalil. Dalilnya ada di kitab, cuma kitabnya bukan Quran, kitab ulama-ulama dulu. Apa dalilnya? Syair. Kata dia al-adat muhakkamah, adat orang dulu bisa jadi hukum. Apa dalilnya? Syair. Uniknya syair ini syair orang jahiliyah. Apa yang bunyi syairnya? Banu abnaina, yang namanya keturunan laki itu, itulah cucu-cucu kami. Nah, nih, keturunan laki, cucu-cucu kami. Mau sampai berapa kek jalurnya, tetap cucu saya. Bin saya semua itu. Kata nih. Sedangkan wabanatuna, adapun anak perempuan kami, ketiga tadi itu, banuhunna, anak laki dari anak perempuan kami. Berarti apa? Cucu laki dari jalur anak perempuan. Kata dia, saya ini bilang, abnaur rijalil abaidi atau abairi, itu anak laki dari cucu orang lain, bukan cucu saya. Cucu saya
kudu dari jalur laki-laki. Kalau dari perempuan cucunya orang lain. Kan binnya udah bukan bin saya lagi. Kata dia tuh, udah bukan bin saya lagi, bin bapaknya. Bapaknya bin fulan, bukan bin saya. Emaknya doang yang binti saya. Kira-kira adil nggak tuh? Ayo, adil nggak? Ayo, adil nggak? Tuh. Jadi cucu laki itu dari jalur perempuan tertutup, nggak dapat. Kalau Islam enggak, Al-Quran nyebutin anak dan cucu dengan sebutan aulad. Aulad itu anak cucu baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Indah gak Islam? Indah gak Islam? Ntar bapak pulang tanya Ustadz ya, pasti ini nih takutnya saya yang salah gitu. Ustadz, cucu laki dari jalur perempuan dapat waris nggak dari kakeknya? Nah, tanya itu, tanya di rumah. Dan ngaji kan nggak di sini doang kan, ada banyak guru lain kan, tanya guru itu. Ibu-ibu di luar sini ngaji nggak? Ada pengajian? Ya sama aja, belajar sama kita dia. Ngaji dari sini bawah katanya. Kalau ngaji di luar nih, di masjid lain, di masalah lain, coba tolong tanya hukum waris ini, ya. Tanya apakah cucu laki dari jalur perempuan dapat jatah waris? Bila dapat, dari apa dapatnya waris? Bagian faraid, apakah dari wasiat atau yang lain? Ataukah nggak dapat? Kalau nggak dapat, kenapa alasannya? Adakah dalilnya? Begitu, ngerti ya? Ini Ibrahim ngajarin kita nih, Ibrahim nih, urusan ibadah harus ada dalilnya, akal sesuai, dalil ininya juga ada, bukan ikut-ikutan. Tuh, jelas ya? Nah, sekarang kita pindah kemana? Akhirnya Ibrahim tuh dihukum, dibakar sama Namrud, tapi tidak terbakar. Tuh, ya, tidak terbakar. Nah, sekarang kita pindah ke Quran surah Asy-Syu'ara. Ini dialog Ibrahim kepada ayahnya. Bagaimana kisahnya? Ini kisahnya. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Allah bilang kepada Rasulku Muhammad, bacakan kisahnya Ibrahim. Nah, sekarang kita baca Quran kita bareng-bareng. Sekarang kita baca ini kisahnya Ibrahim. Berita tentang Ibrahim. Berita yang mana? Banyak beritanya Ibrahim. Di antaranya ini. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Ibrahim ini ketika melihat ayahnya menyembah berhala, padahal ayahnya ini pembuat patung, bertanya, ma ta'budun, ayah dan kaum, apa sih yang kalian sembah? Mereka menjawab, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah patung-patung, ya, menyembah patung-patung, mengabdikan diri kami kepada patung-patung. Fanadhallu laha akifin, maka kami tekun bersimpuh di hadapan patung. Tuh, perhatikan nih. Makanya ada kisah kan Sayyidina Umar Ibn Khattab, Amirul Mukminin, itu pernah kelihatan beberapa sahabat lagi duduk sendirian, entar nangis, entar ketawa. Entar nangis, entar ketawa, ya. Habis nangis makan gula Jawa. Loh, lihat tuh. Sahabat bertanya, Amirul Mukminin, kenapa? Kami lihat engkau ini kok duduk sendirian, entar nangis, entar ketawa, apa gerangan? Kasih tahu sama kami ini, apa yang terjadi? Saya nangis termenung seorang diri, mengingat masa lalu. Di masa jahiliyah, di zaman kami itu dulu, perempuan begitu rendah nilainya.
perempuan begitu rendah nilainya. Itu tadi contohnya tuh. Masalah apa? Waris diantaranya. Jadi saking jeleknya image perempuan, kalau ada istri kami melahirkan anak perempuan, aib. Dulu kan belum ada USG, ya nggak? Nunggu sampai lahiran. Begitu dengar kata juru bidan, ya anaknya perempuan, muka kami merah. Waduh, ini sekampung bakal nyinyirin nih. Dasar begini, dasar begitu. Katanya perempuan, anak perempuan bikin apek. Iya, bikin apes. Bahaya. Dia lupa bisa lahir dari mana? Lah perempuan yang lahir kan. Lah bagaimana? Coba akal tuh. Nggak berfungsi saat itu, kata Sayyidina Umar. Jadi gimana? Apa yang kami lakukan? Sebelum datang Quran nih, sebelum datang Al-Quran, sebelum datang Muhammad membawa Al-Quran katanya. Akhirnya kami pendem hidup-hidup jabang bayi perempuan tuh. Malu jadinya kalau punya anak perempuan. Lalu kenapa ketawa sendirian? Gimana nggak ketawa katanya? Dulu kami ini penyembah berhala, patung-patung. Sampai-sampai ada yang bikin dari tanah, dari batu, dari kayu. Ada yang kami bikin Tuhan dari gandum alias roti. Jadi bikin Tuhan dari roti. Udah kami bikin, kami sembah. Ya, kami sembah. Dan kalau kami lapar, itu patung Tuhan kami makan. Coba tuh. Lihat orang Arab jahiliyahnya. Kalau orang Palembang cuma makan kapal selam, bener nggak? Bener. Orang Palembang makan apa? Kapal selam. Orang Arab jahiliyah makan Tuhan. Lah coba tuh. Tuh kan? Ini nih gambaran orang jahiliyah nih. Lihat di orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu apa? Orang yang bahkan ketika beribadah dalilnya nggak ada, cuma ikut-ikutan. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, hal yasma'unakum iz tad'un? Kata Ibrahim, oh gitu. Saya mau tanya, apakah tuh patung bisa dengar ucapanmu saat kamu berharap, meminta, berdoa padanya? Coba kata Ibrahim. Ini Ibrahim ngajak orang berpikir smart. Coba pikirin deh, kamu nyembah patung, tapi kamu coba tanya, apakah patung itu bisa dengar apa yang kamu ucapkan? Au yanfa'unakum au yadurrun? Ataukah patung itu bisa memberi manfaat atau bisa memberi madarat? Coba pikirin dah, patung kamu yang bikin, terus kamu sembah, dia bisa bikin apa coba? Sekarang itu patung kamu pukul, dia nggak bisa balas, betul nggak? Dan nggak bisa berikan apa-apa pada kalian. Kenapa kalian sembah? Dengerin, ini jawaban umatnya Ibrahim yang belum tercerahkan dengan ajaran tauhidnya Ibrahim, dengan ajaran Quran, dengan ajaran Nabi, ajaran Rasul. Apa jawabannya? Nih, dan ini jawaban banyak juga diucapkan oleh umat Islam saat ini. Yang beribadah menyembah Allah hanya ikut-ikutan, bukan dasar ilmu. Ini jawabannya. Qalu kadzalika qalu wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Itu jawabannya. Apa jawabannya mereka? Ya kalau kamu tanya Ibrahim, kenapa kami nyembah ini patung? Sekalipun dia nggak bisa mendengar, sekalipun dia nggak bisa menjawab, sekalipun dia nggak bisa beri manfaat atau madarat, alasannya cuma satu. Ya begitulah kami dapati orang tua dan leluhur kami melakukan hal yang sama. Keren ya? Begitulah kami dapati, kami jumpai ayah, kakek, moyang kami melakukan hal yang sama, lalu kami ikuti. Awas Bapak Ibu, kita ini beribadah usia udah lebih dari 40-50 tahun. Ayo pastikan ibadahnya dasarnya ada, bukan ikut-ikutan. Tuh perlunya ngaji. Kenapa sih? Karena kalau orang beribadah, beramal walaupun baik tanpa dasar ilmu,
a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah bila beramal tanpa dasar ilmu. Wa man ya'mal bighairi ilmin ya'malu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tuh, beribadah, bertuhan tanpa dasar ilmu, amalnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perlu nggak ngaji? Perlu nggak ngaji nih? Tiap Sabtu jangan pada bolos. Hadir pengajian di sini. Kenapa? Agar beramal berdasar ilmu. Tuh, ya. Ibu, bapak coba dah perhatikan dah. Tulisan huruf amal, apa hurufnya? Ain, mim, lam, amal. Tulisan ilmu, apa hurufnya? Ain, lam, mim, ilmu. Saya mau tanya, urutan huruf hijaiyah, lam sama mim mana duluan? Hah? Lam sama mim mana duluan? Lam. Alif ba ta sa tuh. Lam dulu baru mim. Coba, ilmu ain, lam mim. Amal ain, mim lam. Jadi apa? Duluan yang ilmu apa amal? Lam. Yang ilmu tuh duluin sebelum beramal. Nah, kalau udah beramal, selama beramal tanpa ilmu, ayo datang ke majelis, datang ke pengajian, agar apa? Memastikan amal kita sesuai dengan panduan ilmu. Mana tuh panduan ilmu? Yang pertama utama Al-Quran. Jadi pastikan amal kita sesuai dengan ajaran Quran. Tuh. Ayo lanjut ke cerita Ibrahim lagi. Qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Lalu apa kata Ibrahim? Jawabannya, kata Ibrahim, afara'aitum ma ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun. Kata Ibrahim, kalian lihat nggak apa yang kalian sembah itu? Kalian lihat nggak apa yang kalian sembah? Iya, antum wa aba'ukumul aqdamun, yang kalian dan bapak nenek moyang kalian sembah. Kata Ibrahim nih, fa innahum aduwwun li, biar tahu ya, itu semua menjadi sebab orang bisa keluar dari batas akal pikiran. Tuh sembah-sembahan tuh yang kalian buat tadi tuh, itu semua aduwwun li, musuh bagi saya. Apa arti musuh? Sesuatu yang dapat mengeluarkan kita dari batasan-batasan aturan dan batasan akal sehat. Tuh, hati-hati tuh, kata Ibrahim. Illa rabbal alamin, kecuali Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta. Itu yang layak jadi Tuhan. Siapa dia? Alladzi khalaqani wa yahdini, yang menciptakan aku, menciptakan dari sesuatu yang asalnya tiada menjadi ada. Itu namanya cipta. Ada namanya ngerakit. Beda. Kalau ngerakit itu bukan mencipta, itu membuat sesuatu, merangkai dari yang sudah ada. Kalau khalaqa, mencipta sesuatu yang asalnya tidak ada. Wa yahdini fahuwa yahdini, maka dialah yang layak menjadi petunjuk dan pembimbing aku. Tuh, kalau mau nyari Tuhan, pastikan ini Tuhan bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada, apa hanya sekedar membuat, merangkai dari sesuatu yang asalnya ada. Berikutnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, Tuhan itu yang memberikan aku makan dan memberikan rasa ta'am.
Ta'am itu rasa, memberikan rasa pada makanan. Ayo, itu Tuhan tuh. Kalau cuma bawain makan doang, bukan Tuhan. Nih, anak bawain makanan, makan dah. Itu bisa nggak jadi Tuhan? Nggak bisa, karena dia tidak yut'im. Tuhan itu yang memberi makan dan bisa memberi rasa pada apa yang kita makan. Coba nih, kalau lidah lagi sariawan, Baal, makan apa aja rasanya sama nggak? Nggak enak semua kan? Rasanya begitu sama semua. Nggak ada rasa manis, pahit, getir, asam, gurih, nggak ada. Kenapa? Sistemnya lagi rusak. Ini nih, yang bisa memberikan rasa itu dia Tuhan, bukan sekedar ngasih makan. Itu namanya yut'imuni. Berikutnya wayasqini, yang berikan saya minum, ya, dan bisa menghilangkan dahaga karena minuman tadi. Siapa yang mampu? Allah. Bapak, kalau Allah kasih error, kita punya sistem, ya, untuk menghilang dahaga. Kira-kira minum sebaskom hilang nggak hausnya? Enggak. Error itu berarti. Nah, wayaskin ini Tuhan yang ngasih air untuk diminum dan bisa menghilangkan dahaga. Tuh, makanya perlu paham tuh. Berikutnya kata Ibrahim, ciri Tuhan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan saat saya sakit, dia yang mampu menyembuhkan penyakit. Obat? Tidak. Dokter? Kagak. Yang bisa nyembuhin penyakit adalah Allah. Makanya nama Allah Asy-Syafi, yang bisa memberikan penyembuh penyakit. Al-Quran nama lainnya Syifa, penyembuh. Makanya dulu di Jakarta tuh waktu Pak Anies jadi gubernur, rumah sakit punya daerah RSUD diganti namanya Rumah Sehat. Rumah itu. Kenapa? Supaya image orang masuk ke situ berobat untuk sembuh dan sehat. Kalau sebutannya rumah sakit, dari rumah sakit dibawa ke rumah sakit tambah sakit. Kenapa? Nih sugesti nih, pengaruh banget nih image. Ya, sugesti orang yang asalnya sehat bisa tambah sakit gara-gara sugesti. Dulu tuh kasus apa tuh dulu zaman Covid ya? Berapa banyak orang? Berapa banyak? Dengan PD-nya nih, saya punya saudara nih, bukan orang jauh. Saya punya saudara mau ke Wisma Atlet lu, ya, mau Wisma Atlet, mau karantina dia. Dengan PD-nya bawa koper, pamitan. Di rumah takut. Tahu apa? Kena penyakit, kena Covid. Dia pamitan bawa koper. Kemana? Ke Wisma Atlet. Coba. Bener-bener nggak balik-balik. Datang ke sana seger, pulang dari Wisma Atlet nama sama koper. Alias meninggal dunia. Apa? Nih, sugestinya tuh ditekan orang, ini bahaya, sakit, akhirnya bener-bener sakit. Ada orang kemarin yang kasus Covid, udah celentang di kasur di rumah sakit, cuma karena sugestinya sembuh dan sehat, hadir beliau di sini sekarang tuh. Habis kita nih, beneran masuk rumah sakit karena sugesti ini dibangun. Doa beliau baca, orang doain semua, ngasih kabar, sehat beb, sembuh beb. Tuh, sugesti dibangun tuh. Beliau sekarang hadir di sini tuh. Padahal kemarin korban Covid tuh di rumah sakit. Tuh. Ini gambaran apa tuh? Gambaran sebutan. Ya, sebutan tuh dibangun tuh. Nah, Pak Anies rumah sakit umum daerah, ganti namanya Rumah Sehat Umum Daerah RSUD. Supaya apa? Supaya orang yang sakit pulang dari situ sembuh, sehat. Ini kagak. Nah, ingat ini pelajaran dari Nabi Ibrahim, bahwa yang menyembuhkan penyakit Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfini. Berikutnya, walladzi yumituni tsumma yuhyini. Tuhan itu
yang menciptakan kematian padaku, yang mematikan aku, dan kemudian menghidupkan aku kembali. Habis mematikan, menghidupkan. Makna mati, ketiadaan fungsi yang semestinya. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah bilang kepada kita, bagaimana kalian bisa ingkar kepadaku, kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, inilah yang namanya Tuhan, menciptakan kematian, ketiadaan fungsi, menghidupkan, memakmurkan, lalu mengambil kembali nyawanya, lalu nanti menghidupkan kembali untuk apa? Untuk dihisab di hadapan Allah, lalu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima ganjaran dan balasan. Yang beramal soleh tempatnya surga, yang beramal jelek tempatnya neraka. Itulah Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Dan terakhir kata Ibrahim, ciri Tuhan itu zat yang atma'u, aku sangat kepengen an yaghfira li khati'ati, agar dia mau mengampuni dosa-dosaku. Kapan? Yaumaddin, di hari perhitungan dan pembalasan. Itu yang layak dijadikan Tuhan. Dialog Ibrahim kepada ayah angkat dan umatnya. Ini saya kasih tahu ya Pak, Bu, Azar itu bukan ayah kandung, tapi ayah angkat. Kata siapa Ustaz? Kata siapa? Hah? Kata Al-Quran. Dari mana taunya? Perhatikan. Kata aba, abu, abi, dalam Al-Quran itu tidak khusus digunakan untuk orang tua kandung. Banyak kakek, paman, banyak tuh. Makanya orang Arab manggil orang tua apa? Abu ya. Ahlan ya abu ya, bekhair abu ya. Tuh. Walaupun bukan ayah kandung ya, tapi yang menunjukkan kata orang tua kandung, ayah maupun ibu, itu walid. Jelas nih. Maka doanya apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Tuh. Itu gambar apa? Ayah kan, ayah ibu kan kandung. Kalau aba itu tidak mesti ayah kandung, bisa paman, bisa ayah guru dan lain sebagainya. Lihat coba orang Minang, orang Betawi semua, setiap ulama, alim, guru panggil apa ya? Buya. Ya, Buya Hamka, betul gak? Buya Mahmud Yunus, Buya ini, Buya itu. Itu gambarannya Buya. Baik. Sekarang kita dengarkan doa Nabi Ibrahim. Nah, ini fokusnya doa sekarang. Tadi kisah ceritanya nih. Sekarang doanya kita pelajari. Doanya dahsyat doa Nabi Ibrahim ini. Yang pertama di sini, Rabbi habli hukman. Yang kedua, wa alhiqni bis salihin. Dihafalin ya doanya ya. Ayo Bapak baca semua, Ibu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Nah, apa maknanya? Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi, wahai penciptaku. Rabbi, wahai pemelihara hidupku. Rabbi, wahai pemilik diriku. Rabbi, wahai yang mengatur aku. Habli, berikan, hibahkan untukku. Hibahkan untukku hukman. Apa terjemah itu? Hikmah. Apa maknanya hikmah itu? Kemampuan mengendalikan nafsu, jiwa, dan akal. Tuh. Jadi yang mampu mengendalikan jiwa, mampu mengendalikan nafsu, mampu mengendalikan akal, pikiran, itu namanya hukman. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah, kata Al-Quran surah Al-Baqarah, itu orang yang meraih kebaikan yang begitu besar. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah,
kemampuan mengendalikan diri dari mengikuti syahwat, kemampuan mengendalikan diri dari mengikuti nafsu, kemampuan mengendalikan diri, mengendalikan akal dan pikirannya agar selalu seiring dengan Allah. Itu orang yang diberikan oleh Allah hikmah, hukman, maka orang itu diberikan oleh Allah kebaikan yang begitu banyak. La ilaha illallah. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman. Yang kedua, wa alhiqni bis salihin. Allah, Tuhan, kumpulkan aku, masukkan aku, susulkan aku bersama hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah. Apa itu soleh? Soleh itu maknanya sesuai. Artinya orang yang soleh, orang yang sesuai dengan keinginan Allah, mengikuti kemauan Allah, itu namanya orang yang soleh. Bapak Ibu, kenapa sih kudu berdoa ini nih? Ini doa jangan pernah dibaca nih setiap hari. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Kenapa kok penting agar kita dimasukkan oleh Allah ikut rombongan orang soleh, apalagi menjadi orang soleh? Nabi Sulaiman doanya begitu, wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin. Masukkan aku Tuhan dalam rombongan hamba-hambamu yang saleh. Nabi Ibrahim, alhiqni bis salihin, masukkan aku dengan orang saleh, masukkan aku sebagai golongan orang yang saleh. Kenapa sih? Bapak Ibu, orang saleh ini orang yang paling beruntung. Kenapa paling beruntung? Setiap hari dapat doa selamat dari seluruh manusia. Minimal setiap orang doain dia 17 atau 21 kali sehari. 17 atau 21 sehari. Allahu Akbar. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tuh. Setiap orang yang sholat minimal 17 kali sehari, wajibnya doain selamat buat orang soleh. Minta pada Allah, semoga keselamatanmu ya Allah tercurah kepada hamba-Mu yang soleh. La ilaha illallah. Berarti orang soleh ini orang yang selamat. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Maka perlu kita berusaha, ucapan, sikap, dan tindakan sesuai dengan keinginan dan aturan Allah, agar kita menjadi orang yang saleh dan banyak berdoa supaya masuk dalam golongan orang saleh. Punya anak bini biar jadi orang yang saleh. Tuh, lihat tuh. Ini Ibrahim mengajarin tuh. Doa Ibrahim loh, berdoa biar masuk rombongan atau golongan orang yang saleh. Ya Allah. Berikutnya, doa yang ketiga nih, dahsyat juga doanya nih. Jangan sampai nggak dibaca. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Tuhan, jadikan untukku lisana sidqin, buah kata, tutur kata yang baik, sebutan yang baik, sebutan yang benar, fil akhirin, di masa yang akan datang. Tuh, Bu, Pak, doa penting banget ini. Tolong jangan sampai dibaca. Biar Allah jadikan kita kenangan, sebutan yang baik di masa yang akan datang. Anak cucu kita bangga dengan kita, seneng merasa jadi cucunya. Kenapa? Karena kita disebut dan sejarah mencatat kita ini orang yang baik, sebutannya baik. Ente siapa namanya? Anak Fulan. Bin siapa? Bin Fulan. Bin siapa lagi? Bin Fulan. Oh, kakek ente Fulan bin Fulan. Masya Allah. Itu orang yang anak dengar di zamannya begini. Orang yang karim, loman, loyal, akhlak bagus, sayang sama siapa aja, baik sama tetangga. Coba. Kita cucunya bangga seperti itu. Seneng nggak? Coba kalau sebaliknya. Ente siapa namanya? Siapa jeneng sampean? Kulo Fulan. Bin siapa? Bin Fulan. Oh, bin Fulan. Kakekmu Fulan. Allahu Akbar. Mantan pejabat tuh, tukang penipu, koruptor, sampai cucu nih. Kira-kira malu gak sebenarnya? Hah? Malu gak tuh? Hah?
Jangan udah mati masih hidup tutur kata sebutan namanya jelek. Gimana kira-kira? Buka Google, jelek sebutannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh penting nggak? Penting nggak jadi tutur punya apa? Jadi orang yang punya sebutan baik. Penting nggak? Penting. Tuh itu tuh Nabi kita Muhammad, ahli baitnya ngajarin itu. Contoh nih ya, Ibrahim. Ibrahim nih. Ibrahim nih. Ini doanya beliau mustajab nih, Nabi Ibrahim nih. Kan beliau minta, jadikan untukku sebutan atau buah kata, buah bibir yang baik di hari kemudian. Saya mau tanya sekarang orang bangga nggak ngasih nama anak Ibrahim? Bangga nggak? Namanya siapa anak sampean? Nama cucu saya Muhammad Ibrahim. Oh, misalnya gitu. Kok nama Ibrahim? Iya, lahir pas bulan haji. Bulan Nabi Ibrahim. Senang orang. Ya. Coba kalau beri sebutan kata yang jelek, mau ngasih anak begitu? Nggak mau. Nih satu. Yang kedua, setiap sholat. Nah, lagi-lagi di sholat nih. Nama beliau disebutkan dengan sebutan yang baik, bahkan dapat doa. Miliaran manusia, padahal beliau sudah meninggalkan kita ribuan tahun yang lalu. Kama shallaita ala Ibrahim, tuh, wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad, wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, wa takarram ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama takarram ala Ibrahim, wa ali Ibrahim. Sebutan nama terus. Indah gak? Itu namanya lisana sidqin fil akhirin. Itu yang penting tuh. Doa biar sebutannya bagus. Berikutnya doanya. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Tuhan, jadikan aku. Kalau tadi jadikan untukku, sekarang jadikan aku min warasati jannatin na'im, termasuk dari orang yang dapat warisan surga yang penuh dengan nikmat. Ya Allah, Nabi Ibrahim aja minta surga masih. Lah kita yang gak jelas, gak pernah minta surga. Nabi Ibrahim, Tuhan jadikan saya pewaris surga, dapat jatah lapak kapling di surga. Tuh Nabi Ibrahim. Doa yang keempat. Berikutnya, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Tuhan, berikan ampunanmu untuk ayah angkatku. Sungguh dia sejak dulu emang orang yang tersesat jalan. Nah, ini ada sedikit pembahasan. Tolong jangan ngantuk. Penting nih. Sekarang boleh nggak sih doain ampunan buat orang tua atau kerabat yang mati dalam keadaan kafir? Boleh gak? Boleh gak? Misalnya nih kita Islam, mualaf, abah kita, umi kita yang belum masuk Islam, kita udah ajak-ajak, ojok-ojok, ya, tunjukin akhlak yang bagus, sampai meninggal belum mau nyebut la ilaha illallah, masih juga Yesus, masih juga yang lain. Nah, gimana nih? Kita boleh nggak minta ampun buat orang tua? Jawabannya? Nah, ini gimana nih? Ini ada. Ini jawabannya, ayahnya belum meninggal. Ayahnya belum meninggal. Mana dalilnya? Kita buka. Ini nggak ngaji kan? Ngaji gak? Ngaji ya? Ngaji? Ya, Quran buka dong. Quran surah At-Taubah ayat 114 115. Berapa ya? 114 115. Halaman berapa tuh? Halaman mushafnya 205. Kita buka ayat 113, bukan 14 ya. 113 dan 114. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim.
Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Baik, perhatikan ini. Di sini jelas ya, Allah Subhanahu wa taala melarang. Wa ma kana lin nabi. Terjemahnya tidak pantas. Ini dalam kaidah kebahasaan, grammar Arabik, makana ini maknanya mustahil boleh, kagak bakal boleh, bukan hanya nggak pantas, udah dari dulu nggak boleh, gitu, enggak? Udah dari sononya nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Ini gambaran nafi yang mutlak, nafi yang tegas. Apa yang nggak boleh? Nabi tidak boleh. Bukan hanya nggak pantas, dari sononya udah nggak pantas sudah. Ngapain yang nggak pantas? Memintakan ampun. Mintain ampun kepada siapa ya? Orang-orang musyrik. Sekalipun mereka kerabat dekat Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, kurang apa dekatnya sama Nabi? Paman tuh, saudara orang tuanya. Nabi nggak boleh mintain ampun buat mereka. Kapan nggak bolehnya? Nah, pertanyaan gitu kan? Kapan nggak boleh? Setelah jelas terbukti bahwa mereka indikasinya sebagai penghuni neraka. Artinya apa? Mereka mati tidak dalam keadaan bertauhid. Tuh, nggak boleh. Kalau masih hidup, boleh. Jamaah kita ada kan kokoh tuh yang mu'alaf, ya, ibunya belum masuk Islam, doain boleh nggak? Doa, terus doa, minta hidayah, minta rahmat, ampunan buat ibunya. Tuh. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang tua yang tidak beriman itu dalam keadaan tidak bertauhid, maka tidak boleh si anak mintain ampunan buat orang tuanya. Jelas ini ya? Nggak boleh kita mintain ampunan buat paman kita yang tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan kafir. Nggak boleh. Jelas ini? Pak, jelas ya? Lalu bagaimana tadi doa Nabi Ibrahim di Quran surah Asy-Syu'ara, mintakan ampun untuk ayahnya yang tersesat jalan? Ini jawabnya. Apa jawabannya? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi. Tidaklah ada permohonan ampun Ibrahim li abihi kecuali an mau'idatin, karena sebab janji yang sudah Ibrahim sampaikan kepada ayahnya. Ibrahim udah pernah janji sama ayahnya. Pernah apa? Ayah, masuklah dalam Islam ayah. Berimanlah kepada Allah. Ntar apa yang udah ayah perbuat selama sebelum masuk Islam, bikin patung, orang pada nyembah patungnya ayah bikin, saya janji mintakan ampun pada Allah. Itu di mana tuh adanya? Itu adanya dari Quran surah Maryam, ya, ayat ke-47. Ibrahim pernah dialog kayak tadi juga tuh sama ayahnya. Dialog. Ayah, kenapa sih ayah? Ya, masih juga ngikutin setan, nyembah berhala. Ayahnya marah. Akhirnya Ibrahim apa? Salamun alaik. Salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Ayah, ya udah, kalau ayah nggak mau ikut juga sama ajaran Ibrahim nih, selamat jalan. Udah, semoga ayah selamat hidupnya, dan saya akan mintakan ampun buat ayah, karena Allah itu maha
pengasih dan sayang kepada saya. Jadi Allah ceritain di sini nih. Tadi doa Ibrahim tuh di waktu ayahnya belum meninggal dunia. Berikutnya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika Ibrahim melihat kenyataan dan terbukti ayahnya tidak mau beriman hingga mati dalam keadaan memusuhi Allah, tabarra'a minhu. Ibrahim berlepas tangan dari ayahnya. Ini kenapa Ibrahim lakukan tadi? Mintakan ampun itu, inna Ibrahima la'awahun halim. Ibrahim ini orang yang nggak tegaan, bahkan selalu nggak tegaan. Ame siapa aja nggak tegaan. Dan beliau sangat santun, nggak mudah marah. Tuh Ibrahim tuh. Kalau orang nggak tegaan gimana sih kalau orang nggak tegaan? Awas ya, tak ketemu gua begini begitu. Pas ketemu, ya kagak tega dah, ya kan? Kan begitu ya? Itu tuh. Nih orang ya kagak tahu diri banget nih. Ntar ketemu nih, pas udah ketemu nggak tega. Tuh nggak tegaan tuh namanya, nggak tegaan. Ini Ibrahim la'awahun halim. Maka dia berdoa, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Kemudian doa berikutnya yang perlu dibaca. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Kembali ke Asy-Syu'ara. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Tuhan, jangan kau hinakan aku di hadapan orang banyak. Kapan? Yauma yub'atsun, di hari dibangkitkan manusia. Tuh, ada satu hari yang mau nggak mau Bu, kita jadi tontonan orang banyak. Mau nggak mau? Sekarang masih bisa kita malu-malu. Nanti Bapak, Ibu datang satu hari buat kita nih, kita ditampilkan oleh Allah di hadapan orang banyak, di hadapan para nabi, di hadapan para rasul, di hadapan orang tua dan leluhur. Nah, ini penting nih. Ini penting banget doa ini. Kita minta pada Allah jangan sampai kita terhina, dihinakan di hadapan orang banyak di hari pembalasan. Tuh. Kenapa? Karena nggak bisa lagi ada yang bela. Sekarang nih orang nih udah terbukti nipu-nipu, masih juga cari bayar orang, ya nggak? Tutupin, cari media, tutup bungkam, bikin buzzer tandingan lagi. Terbukti udah dia tukang tipu, masih juga bela diri. Di hari itu nggak bisa, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Allah yang beritahukan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana di hari itu nggak manfaat harta yang kita punya, nggak manfaat anak keturunan yang kita banggakan, nggak ada yang bisa nolong. Karena setiap orang juga bingung apakah dia bisa selamat ataukah tidak. Boro-boro mikirin nolongin kita, nolongin diri sendiri aja udah bingung. Boro-boro nolongin orang tua, belain orang tua, bela diri sendiri aja udah bingung. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Maka Bapak Ibu, pesan doa ini apa sih? Kita kudu mikirin diri kita juga. Jangan cuma mikirin anak sama harta. Maaf ini, kita nyokolain anak mahal-mahal, banting tulang, utang sana sini, betul gak? Ngawin anak, begitu juga. Diri kita nggak kita pikirin. Mbak, Ibu maaf, nggak semua anak itu nanti mau mikirin orang tua. Bukan dia nggak mau, kadang keadaan yang nggak bisa dia mikirin kita orang tua. Dia mah sama orang tuanya maunya dipikirin mulu. Udah punya anak bini masih juga minta orang tua, tolong ini Mbak,
tolong itu Bu, betul nggak? Betul nggak nih? Tolong cari ini, tolong cari itu. Tuh, anak tuh, orang tua nggak tega, cari sono, cari sini. Tuh, orang tuanya punya urusan, anak nggak sempet. Orang tua bininya meninggal, nggak dikawinin lagi. Betul nggak? Beb, bukan nggak mau, urusan rumah juga belum kelar. Anak mau bakti sama orang tua, bininya ada urusan, anak ada urusan. Coba contoh nih, contoh ya, contoh real nih. Orang tua ngomong, Neng, lu punya uang nggak? Ada apa, Mbak? Bapak ada perlu, mau ini mau itu. Nih orang tua ngomong nih, ini orang tua udah terpaksa nih, saking nggak ada jalan, ngomong sama anak. Ini pikir anaknya punya uang. Ya Mbak, insya Allah Mbak, kapan Mbak? Buat apa? Ya besok dah, kalau ada lu kirim. Nyampe ke rumah, buka lemari, lihat duit, ada tuh. Bini lihat, Bang, ngapain buka berangkas duit? Tumben-tumben. Itu Bapak ada perlu, mau begini begitu. Berapa banyak Bang? Sekian. Ya Allah Bang, besok anak bayar kuliah. Coba, ayo coba. Kira-kira kita pilih mana kira-kira? Pilih mana kira-kira kita? Hah? Lah, emang nggak bisa bulan depan apa sekalian? Bang, kalau nggak dibayar besok, DO Bang, nggak bisa ikut ujian. Kira-kira gimana coba kita? Hah? Bingung nggak kita nih, anak? Kata bini, bukannya nggak mau bantu Baba, cuman kan abang cari jalan lain dah Bang dah. Ini kalau besok bocah kagak bayar Bang, nggak bisa ikut semester Bang. Punya nggak? Datang ke Mbak, Assalamualaikum. Lah, udah nyampe aja loh. Gue bilang besok aja kemari. Bukan Mbak mau ngomong Mbak, duit ada, cuman, nah begitu gak kira-kira? Begitu gak kira-kira? Itulah gambarannya tuh. Ingat ini, ada datang satu hari, jangankan di akhirat, di sini udah begitu. Harta anak-anak tidak bisa beri manfaat. Makanya kita jadi orang tua kudu pinter, mikirin anak bagus, tapi pikirin dulu diri kita. Selamat kagak tuh ntar tuh di akhirat. Tuh, kita kadang maaf nih, hobi anak kita ikutin, kemauan anak kita jabanin, tapi kemauan kita untuk Allah kita lupain. Tuh, coba tuh jamaah. Ini hari nggak manfaat harta, kedudukan, pangkat, kecuali satu orang, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya Allah, itu gambaran orang yang selamat, yang datang menghadap Allah, dia punya hati selamat, udah bersih tuh hatinya, nggak ada sombong, nggak ada dengki, nggak ada dongkol, nggak ada ujub, nggak ada pelit, nggak ada dendam, bersih dia punya hati, qalbun salim. Inilah Nabi Ibrahim. Ibrahim ini qalbun salim. Kenapa? Allah udah bilang nih, Ibrahim itu izja'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim ini contoh orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, salim, hatinya cakep. Ibrahim tuh, Allahu Akbar. Bu, Pak, doa ini jangan sampai nggak kita baca. Doa Ibrahim ini jangan sampai nggak kita baca. Kalau perlu doa ini niatkan buat anak turunan kita. Apa itu? Biar anak turunan kita punya qalbu yang salim. Allah, ini doa dari Ibrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim faj'alna mimman ataka ya Rabbana biqalbin salim. Allah. Nih doa Ibrahim dalam Quran surah Asy-Syu'ara.
Sekarang kita masih ada waktu, kita baca doa Ibrahim dalam Quran surah Ibrahim. Kalau kisah udah selesai, sekarang doanya aja. Ya, coba kita buka Quran surah Ibrahim. Halaman berapa tadi? Nah ini Ibrahim halamannya 260. Doanya di ayat 40 dan 41. 40 dan 41. Doa yang kedua Nabi Ibrahim ini, penting sekali doanya ini. Nah ini doa ini Nabi Ibrahim telah dianugerahkan anak dua. Kalau tadi itu belum punya anak, ngerti ya? Ini doa Nabi Ibrahim yang sudah dianugerahkan dua orang anak. Siapa namanya? Ismail dan Ishak. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doanya. Doa udah punya anak. Tadi masih bujang. Ya. Ini sekarang doa udah punya anak. Anak berapa ya? Dua. Ismail dengan Ishak. Ismail dari istri Ibunda Hajar, Ishak dari Ibunda Sarah. Perhatikan apa doanya? Rabbi ja'alni, Tuhan jadikan aku muqimas sholati, orang yang selalu menjaga, menegakkan nilai-nilai sholat. Wa min dzurriyyati, juga anak keturunan saya jadikan orang-orang yang menjaga nilai-nilai sholat. Rabbana, Tuhan kami, wa taqabbal du'a, terimalah doaku. Yang kedua, Rabbana ighfirli, Tuhan kami, ampuni untukku, berikan ampunanmu untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan untuk seluruh orang beriman. Tuh Ibrahim tuh, yauma yaqumul hisab, di hari di mana ditegakkan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, wali walidayya. Ibrahim doanya ganti tuh, untuk kedua orang tua kan kandung. Tandanya tadi tuh bapaknya, yang waghfirli abi, itu bukan ayah kandungnya. Itu kan masih bujang tuh. Ini sekarang punya anak nih, bapak angkatnya udah nggak ada. Nah, dia doakan ayah ibu kandungnya yang sudah tidak ada sebelumnya. Rabbana ighfirli wali walidayya. Apa doanya nih? Tadi surah apa tadi? Surah apa tadi? Asy-Syu'ara. Ya, mulai dari Rabbi habli minas salihin sampai illa man atallaha biqalbin salim. Doa yang kedua ini, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini Bapak, di pesantren saya di Pujon, Malang. Ya, kami ini setiap sholat di antara wiridannya baca ini berulang-ulang. Kadang 10 kali, kadang 40 kali. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Baca ini bagi yang belum punya anak, belum menikah, udah menikah, bahkan udah punya cucu, baca doa ini terus supaya anak cucunya Allah jadikan orang-orang yang menjaga sholat. Doa Nabi Ibrahim yang terakhir yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, kita baca ya. Ayat 127 dibuka. Ayat 127 halaman mushafnya 20. Doanya apa bunyinya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang ketiga, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nih doa Nabi Ibrahim. Yang ini juga jangan sampai ditinggal doanya. Penting doa ini. Doa apa ini? Pertama, minta diterima segala amal. Yang kedua, Rabbana waj'alna, jadikan kami, dia dengan Ismail, muslimaini lak. Kalau kita boleh baca muslimina lak, jadikan saya dan anak saya orang-orang yang berpasrah diri padamu. Kemudian wa min dzurriyyatina, jadikan juga anak turun kami. Tuh, nih Ibrahim nih orang yang visioner, ingat anak cucu, nggak cuma diri sendiri doang, bahkan cicit didoain. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimah, jadikan juga anak cucu kami sebagai umat yang berpasrah diri, yang betul-betul muslim kepadamu. Wa arina manasikana, minta ditunjukin cara bermanasik. Artinya minta petunjuk dari Allah bagaimana beribadah yang baik pada Allah. Wa tub alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sungguh Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Yang ketiga, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Nih doa yang penting banget nih, minta ada dari anak keturunan yang menjadi penyambung estafet risalah. Tuh, penting nih Bapak. Ini doa diwujudkan oleh Allah dengan wujudnya Nabi Muhammad. Jaraknya jauh loh, sekian ribu tahun tuh antara doa ini dengan eksekusinya Tuhan. Tuh, Allah utus di tengah keturunan Ibrahim, dan sekian keturunan muncul seorang yang bernama Muhammad. Minhum, dari cucunya Ibrahim juga, seorang Rasul yang yatlu alaihim ayatillah, membacakan ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati orang, mensucikan hati orang. Innaka antat tawwabur rahim, innaka antal azizul hakim. Tuh, lihat tuh. Ini doa jangan pernah dibaca nih. Jadi 3 paket doa Ibrahim tadi. Yang pertama, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang ketiga, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuh doanya ini Nabi Ibrahim, kita hafalin, kita baca. Kalau nggak hafal, entar diketikin sama Habib Ali, print di kertas, dibaca tiap hari, insya Allah. Udah, hari ini dapat belajar kisah Nabi Ibrahim, cara Ibrahim berdakwah, dan cara Ibrahim bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Udah, insya Allah panjang umur, ketemu lagi deh bulan depan, ya, dengan doa-doa nabi-nabi yang lain. Dan nanti akhirnya nih ujungnya doa Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Itu doanya istimewa, nanti bisa buktikan. Yang penting jangan lupa kalau lagi datang pengajian,
jangan ada yang absen, biar nggak ketinggalan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini mana jidah nih yang ngaji-ngaji jidah nih? Nggak kelihatan. Udah nyantren ya. Masya Allah. Ayo kita tetap dengan baca Suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.